Shalom guys, apa kabar semuanya hari ini? Semuanya pasti sehat-sehat kan? Yuk, sebelum ibadah dimulai, kita mau ajak teman-teman kita yang lain supaya join di ibadah Bethel Youth and Teens minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini, buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan, buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan atas kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus sore hari ini Tuhan Kau hadir di tempat kami masing-masing Tuhan. Biar boleh kerinduan hati kami Tuhan Engkau puaskan sore hari ini. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Teens dimanapun kalian berada. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul walaupun di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak membatasi setiap kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Baik kita mengangkat tangan kita. Hanya Kau yang sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh bersorak-sorak. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita menari. Sungguh begitu ajaib nama-Mu ya Tuhan. Seluruh bumi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Semuanya siap bernyanyi. Mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku,
Tuhan. Sungguh berkuasa nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sore malam hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are the one at the beginning, one we've got the Lord Most High. Your hidden glory and creation, and now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you go heaven down. Sin was great, the love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Come on. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Jesus, it's so beautiful. Name about it for me. You are so beautiful, Jesus. That could not hold you. It felt so before you. The silence, the bones of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. And for you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. And you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is.
penyembahan kami Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Seluruh hidup kami Tuhan, we worship you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selamat baik bagi kami. Sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Walaupun seringkali kami meninggalkan Engkau ya Tuhan, tetapi Engkau selalu setia kepada kami Tuhan. Selalu mencintai kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
datang sore malam hari ini Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan kepadamu. Kami membawa penyembahan-penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan, biarlah hanya Engkau yang diagungkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami pendengaran yang baik Tuhan, agar kami boleh melakukan firman-firman-Mu dengan baik Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bantu kami Roh Kudus Tuhan, untuk mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk mengajarkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati pembicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak muda, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap dan berdoa agar kita tetap semangat, bahkan tetap sehat selalu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-27. Judul perikopnya, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Judul khotbah hari ini adalah mengatasi badai kehidupan. Anak muda, hidup kita ini ibarat sebuah pelayaran yang mengarungi samudera kehidupan. Setiap orang tentunya merindukan pelayaran itu tenang dan tanpa badai. Tapi hari-hari ini kalau kita lihat kondisi, bahkan saat ini sedang dilakukan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, di mana COVID penularannya begitu tinggi, bahkan 27.000, 29.000, hampir 30.000. Suatu kondisi yang bisa dikatakan ada badai kehidupan yang begitu kencang di negeri kita, di sekitar kita. Bahkan kita sudah mendengar melalui WA mungkin teman-teman kita terpapar, saudara-saudara kita terpapar. Bahkan ada berapa mereka yang karena COVID ini menghadap Bapa di surga. Hati kita sedih, hati kita terenyuh, kita berduka cita. Tapi inilah kondisi hari-hari ini. Dari sisi kehidupan ekonomi, pembelajaran, bahkan anak sekolah tidak bisa lagi belajar secara langsung, harus online. Secara ekonomi orang susah cari kerjaan, susah cari uang, karena toko-toko tutup dan segala macam. Dapat dikatakan bahwa hari-hari ini kita menghadapi badai kehidupan. Siapapun kita, di manapun kita, ada badai yang begitu kencang, badai yang begitu dahsyat yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa jalan kehidupan kita selalu rata. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita laut tanpa badai. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai kehidupan kita. Dalam Ulangan pasal 3 ayat 31 ayat 6 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, selalu bersama kita dan menuntun kita. Kita percaya bahkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil.
Tuhan ingin menyatakan kepada murid-muridnya saat itu ketika mereka menghadapi badai angin ribut saat itu, bahwa Tuhan berkuasa di atas segalanya. Tuhan berkuasa bukan hanya di darat katakan, tetapi di laut, dimanapun juga Tuhan berkuasa. Atas semesta, atas alam, bahkan atas segalanya, atas masalah, atas apa yang kita hadapi, Tuhan berkuasa. Bahkan hari-hari ini, ketika kita menghadapi suatu kondisi yang tidak menyenangkan, tidak enak, kita percaya Tuhan kita juga adalah Tuhan yang sama, yang berkuasa mengatasi segala badai kehidupan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita percaya kita semua akan dapat menanggungnya karena Tuhan berikan kekuatan kepada kita, seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Amin. Nah, hidup di dunia ini memang banyak cobaan. Banyak cobaan bukan anak muda? Karena kalau sedikit bukan cobaan, namanya cobian atau cobian bahasa Sundanya, cobain bahasa sehari-harinya. Hidup kita ini diselimuti oleh masalah dan pergumulan. Kenapa? Karena kalau diselimuti oleh wijian itu namanya onde-onde. Ini hanya sekedar guyon. Artinya siapapun kita ketika kita masih hidup di dunia, pasti akan ada selalu ujian, cobaan, masalah, pergumulan. Tetapi kita tidak perlu gentar, tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai kita. Nah, ada beberapa hal dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini, bagaimana kita mengatasi badai kehidupan. Yang pertama adalah tetap bersama dengan Tuhan. Saya ulangi, yang pertama, tetap bersama dengan Tuhan. Ayat 23 berkata, murid-muridnya pun mengikutinya. Murid-murid Tuhan Yesus saat itu mengikuti Tuhan Yesus, ada dalam satu perahu. Bahkan ketika badai datang, mereka tidak meninggalkan perahu. Mereka tetap dalam perahu itu bersama Tuhan Yesus. Bagaimana jadinya ketika mereka menghadapi badai? Takut. Bahkan mereka salah satu atau beberapa orang nyemplung ke laut, mungkin akan binasa, malah mengalami hal yang tidak diinginkan. Tetap bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab ada contoh yang jelas orang-orang yang dekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, selalu bersama Tuhan dalam kehidupannya. Henokh, Nuh, mereka selalu bersama dengan Tuhan. Ketika seorang memiliki hubungan yang dekat, apapun dapat diceritakan, apapun dapat dikatakan. Tetapi bila seorang tidak memiliki hubungan dekat, jangankan bercerita, ngobrol aja terbatas. Ketika orang dekat, bahkan sebelum bercerita, orang sudah tahu apa maksudnya, maunya apa. Contoh, suami istri. Sering mungkin kalian mendengar ada seorang tamu misalkan masuk rumah, suami hanya hanya batuk, istri udah tahu maksudnya, keluarkan minumnya. Teh manis keluar, batuk 2 kali, pisang goreng keluar, batuk lagi 3 kali. Istri udah tahu, udah dikasih tahu. Kode-kode itu ada artinya, karena mereka dekat. Kita percaya ketika kita anak muda dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya, menyatakan isi hatinya. Bahkan kita juga bisa berbicara langsung pada Tuhan dalam doa-doa kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga hari-hari ini ketika kita menghadapi banyak badai kehidupan, kita akan kuat dan dapat mengatasinya ketika yang pertama kita tetap bersama dengan Tuhan. Jadi mari anak muda, jaga terus hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Tetap berdoa dan dengan sungguh-sungguh, bahkan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
beribadah dengan sungguh-sungguh sekalipun melalui online seperti hari-hari ini. Kita percaya dan kita berdoa bahwa pandemi ini juga akan berakhir dan Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Yang kedua, tetap berseru kepada Tuhan. Kenapa yang pertama tadi saya katakan tetap? Artinya mungkin kita sudah bersama dengan Tuhan, tapi kita harus tetap bersama dengan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, tetap berseru kepada Tuhan. Mungkin kita sudah berseru, tapi hari-hari ini kita semakin berseru, semakin sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Ayat 25 berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dalam Markus 4 ayat 38, itu kisah yang sama dicatat di sana oleh Markus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat yang lain dalam Lukas 8 ayat 24, kisah yang sama juga mencatat dan berkata, Guru, Guru, kita binasa. Kalau kita lihat dari 3 cerita atau tempat yang berbeda, dari ayat yang berbeda tapi cerita yang sama, kisah yang sama, ada satu kata, kita binasa. Artinya ketika seorang mengalami kondisi panik, murid-murid panik waktu itu, mereka berteriak. Tetapi ketika mengalami kepanikan, teriakan itu bisa negatif, bisa positif. Mereka panik. Panik enggak? Panik lah ya, panik ya. Karena badai datang mengepur mereka. Mereka panik dan berteriak, kita binasa Guru, kita akan celaka. Hari ini, bagaimana anak muda? Ketika kita menghadapi badai kehidupan, apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita ngomel-ngomel? Apakah kita marah-marah? Ataukah kita berseru kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan? Negatif atau positif yang keluar dari mulut kita, bersungut-sungut atau berseru kepada Tuhan. Yakobus 3 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap kita. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita percaya ketika doa-doa kita naikkan kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dari surga, menjawabnya. Dan suatu hal yang besar terjadi, mujizat bisa terjadi, lawatan bisa terjadi, pertolongan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kita tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan mendengar dari surga, bahkan menjawab setiap doa kita. Dalam doa Tawarik 20 ayat 1-13 ceritakan tentang Yosafat yang terkepung. Tetapi ketika dia terkepung oleh musuh-musuh yang banyak, Yosafat berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita, kemenangan yang besar dirasakan, dinikmati oleh Yosafat bersama rakyat waktu itu. Dan Tuhan menolong mereka. Karena yang mereka andalkan adalah Tuhan. Yang mereka andalkan adalah juru selamat mereka. Kita percaya seperti dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Ketika orang mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang Tuhan sediakan itu, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Karena itu hal yang kedua ini, biarlah kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita terus lakukan dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang terakhir adalah tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 26 berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Anak muda, ketakutan dapat membuat kepercayaan hilang. Karena itu, biarlah setiap kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan sebagai anak muda, kita juga harus percaya diri. Supaya kita tidak takut, tidak cemas, bahkan bisa terus maju dalam kehidupan kita. Anak muda harus sungguh-sungguh
Apalagi kondisi hari-hari ini. Sekalipun belajar melalui online, tapi harus terus belajar. Gali ilmu terus supaya mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita. Ketika kita bisa percaya diri karena memiliki pengetahuan, hikmat, kepandaian mungkin, keahlian mungkin, kita akan bisa mengatasi badai-badai kehidupan di depan. Bahkan masa depan kita, saya percaya, saya berdoa, adalah masa depan yang cerah. Matius 14 ayat 30 sampai 31 berkisah di sana. Petrus takut dan akhirnya tenggelam. Padahal awalnya tidak. Karena ada tiupan angin. Petrus takut dan mengalami ketakutan itu, akhirnya tenggelam. Karena itu setiap kita jangan takut, percaya diri, bahkan percaya Tuhan. Di Nazaret, mujizat tidak terjadi karena ketidakpercayaan orang di sana. Bukan karena Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mujizat, tetapi orang-orang di sana tidak percaya, kurang percaya, sehingga mujizat tidak bisa terjadi di sana. Ketika kita percaya, yakin, maka saya percaya bahwa mujizat juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita terus percaya kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, dan kita dapat mengatasi badai kehidupan ini. Dalam Alkitab 365 kali kata jangan takut atau jangan khawatir. Itu artinya apa? Setiap hari Tuhan berpesan berkata jangan takut, jangan khawatir. Percaya kepada Tuhan. Ketika kita bisa mengatasi badai, seperti burung Raja Wali yang terbang di atas badai. Kalau burung yang lain akan takut ketika badai datang, tapi Raja Wali akan terbang di atas badai, mengatasi badai, menikmati badai di bawahnya, dan mengatasi badai, terbang tinggi. Biarlah kekuatan Tuhan curahkan atas kita sehingga kita dapat terbang tinggi mengatasi badai. Karena itu untuk kita percaya apa yang harus kita dengar hari-hari ini. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hari-hari ini ada banyak WA, ada banyak video yang mungkin bikin kita takut. Karena semuanya tentang hal-hal kedukaan mungkin, kematian mungkin, berita-berita tentang COVID yang mengerikan. Kita harus imbangi hal itu. Atau bahkan jangan terlalu fokus dengan berita-berita seperti itu. Tapi fokus pada firman, kepada hal-hal yang menguatkan. Pesan-pesan rohani dari hamba-hamba Tuhan. Dari firman Tuhan yang menimbulkan gairah hidup. Bukan pesimis, tapi sesuatu yang optimis yang membangun kita, menguatkan kita. Dengar terus firman Tuhan. Baik melalui YouTube, khotbah dan segala macam, hari-hari ini kita dengan gampang, dengan mudah mendapatkannya. Supaya iman kita kuat dan kita semakin percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga setiap kita dapat mengatasi badai kehidupan. Ketika yang pertama kita tetap berjalan dan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita tetap berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin anak muda buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk hambanya Ko David Yosefa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Semoga Bapak David diberkati Tuhan selalu berlimpah-limpah. Untuk teman-teman yang mau persembahan, teman-teman bisa memberikannya melalui nomor rekening atau QR Code berikut ini. Sehubungan dengan peningkatan penularan COVID-19 akhir-akhir ini, teman-teman dihimbau untuk mengikuti anjuran pemerintah supaya tidak berkumpul-kumpul dahulu ya, supaya kita juga mendukung pencegahan penularan dari rantai COVID-19 ini. Buat teman-teman yang punya hal mendesak yang harus keluar rumah, diharapkan tetap menaati prokes yang ada ya. Selamat mempersiapkan diri untuk tahun ajaran yang baru. Ayo teman-teman, kita mau lebih semangat lagi dan lakukan yang terbaik buat masa depan kita dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama join ibadah online bersama kami. Biar boleh teman-teman tetap setia bersama kami beribadah bersama dan bertumbuh bersama di komunitas ini.
Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa mengikuti terus Instagram kita ya di Bethel Teens TSM dan Bethel Youth TSM. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita di Bethel Teen TSM. Yuk teman-teman semua, sebelum kita menutup ibadah kita minggu hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar boleh apa yang ditabur menjadi benih yang subur dalam hati kami. Roh Kudus urapi kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan dan cinta Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan atas kami. Engkau memberkati juga Bapak David Yosepa. Engkau berkati pelayanannya, berkati keluarganya, pekerjaannya, apa yang dilakukan di dalam Engkau berhasil Kau buat Tuhan. Yuk teman-teman semuanya, kita mau angkat tangan kita mau menerima doa berkat dari Ko David Yosepa. Mari anak-anak muda, kita satukan hati, kita berdoa, mohonkan berkat daripada Tuhan. Supaya Tuhan berikan kekuatan pada kita, kemampuan kita untuk mengatasi badai kehidupan. Saya akan berdoa buat kita semua, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, yang beribadah melalui online hari ini. Tuhan, Kau mendengarkan setiap doa kami, setiap seruan kami, setiap puji-pujian kami yang sudah kami naikkan. Biar setiap kami tetap kuat, tetap bersama dengan Tuhan dalam hari-hari kami ini Tuhan. Di mana badai kehidupan begitu kencang menerpa kehidupan kami. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan. Kami tetap percaya kepada Tuhan dan terus berseru kepada Tuhan. Kami akhiri ibadah kami saat ini. Kami berdoa untuk anak-anak muda. Biarlah kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tercurah buat setiap kita. Hari ini, esok dan selama-lamanya sampai Maranatha, Tuhan datang bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.